Hujan turun sejak sore di kota Bandung. Lampu minimarket kecil di pinggir jalan itu memantulkan cahaya kekuningan ke jalanan yang basah. Mila berdiri di belakang meja kasir sambil merapikan uang receh di laci. Rambut panjangnya diikat sederhana, sementara jaket tipis abu-abu yang ia pakai belum cukup menahan dingin. "Besok jadi ikut aku kan?" Suara Randy terdengar dari ponselnya yang disandarkan di dekat mesin kasir. Mila tersenyum kecil. "Iya jadi. Jangan telat ya. Kakekku gak suka orang telat." Mila mengangguk meski Randy tidak melihatnya. Selama 3 bulan pacaran, baru kali ini Randy mengajaknya datang ke rumah keluarganya. Katanya ada acara ulang tahun kecil untuk sang kakek. Mila sebenarnya gugup. Bukan karena acara ulang tahunnya, tapi karena sejak awal dia sadar, dunia mereka terlalu berbeda. Randy kuliah di kampus swasta mahal, datang ke minimarket dengan mobil, dan hampir selalu memakai pakaian bermerek. Sedangkan Mila hanya gadis desa yang merantau ke Bandung untuk bekerja. Kadang Mila masih merasa aneh bisa menjadi pacar Randy. "Kamu denger gak sih?" Suara Randy kembali terdengar. "Hah? Besok pakai baju yang bagus." Mila tersenyum tipis lagi. Ia cerewet. Telepon ditutup. Mila menghela napas pelan lalu menatap pantulan dirinya di kaca minimarket. Sederhana. Itu kata yang paling sering dia dengar sejak kecil. Dan malam itu, perasaan kecil kembali muncul di dadanya. Takut tidak cocok berada di keluarga Randy. Keesokan harinya, hujan sudah berhenti. Mila berdiri di depan kos sambil merapikan rok krem panjangnya. Kemeja putih yang ia pakai sudah disetrika berkali-kali sejak pagi. Tak lama kemudian mobil hitam milik Randy berhenti di depan gang. Randy turun sambil memakai kacamata hitam. "Cantik juga." Mila tersenyum malu. "Lebay." Randy membuka pintu mobil untuknya. Sepanjang perjalanan, Mila lebih banyak diam sambil melihat jalanan Bandung yang ramai. Sedangkan Randy sibuk membalas chat di ponselnya. "Emang yang datang banyak?" tanya Mila pelan. "Enggak, paling beberapa teman bisnis kakek." "Kakek kamu tinggal sendiri?" "Iya, di rumah cuma ada Art sama supir." "Orang tua kamu?" "Di Singapura." Jawaban Randy singkat-singkat. Mila mengangguk kecil. Tak lama kemudian mobil memasuki kawasan perumahan mewah dengan jalanan lebar dan pohon-pohon tinggi di sepanjang jalan. Jantung Mila mulai terasa tidak nyaman. Rumah besar bercat putih itu berdiri megah di ujung jalan. Randy memarkir mobil lalu turun lebih dulu. "Ayo." Mila mengikuti dari belakang sambil memegang tas kecilnya erat-erat. Begitu pintu rumah terbuka, hawa dingin pendingin ruangan langsung menyambut wajahnya. Rumah itu terlalu besar. Langit-langitnya tinggi. Lampunya mewah. Dan semuanya terlihat mahal. Mila langsung merasa kecil. Randy akhirnya pulang juga. Suara pria tua terdengar dari arah ruang tengah. Mila menoleh. Seorang pria berusia sekitar 60 tahunan duduk di kursi besar sambil memakai kemeja hitam sederhana. Rambutnya sudah memutih sebagian, tapi wajahnya masih terlihat tegas. Tatapannya tenang, tidak menyeramkan, justru hangat. "Itu pacar kamu?" tanyanya. "Iya." Randy menjawab santai sambil membuka jam tangannya. Mila cepat-cepat menunduk sopan. Pria tua itu tersenyum tipis. "Namanya siapa?" "Mila." "Mila." Entah kenapa cara pria itu menyebut namanya terdengar pelan dan lembut. "Duduk sini." Mila duduk perlahan di sofa depan pria itu. Sedangkan Randy malah sibuk memainkan ponselnya sambil berjalan ke arah dapur. "Kamu kerja di minimarket ya?" tanya pria tua itu. Mila agak kaget. "Kok tahu?" "Randy pernah cerita." Mila melirik ke arah Randy sebentar. Randy bahkan tidak mendengarkan obrolan mereka. Pria tua itu tersenyum kecil lagi. "Saya Bram." "Oh iya, selamat ulang tahun ya Pak Bram." "Terima kasih." Tatapan Bram jatuh beberapa detik ke wajah Mila. Bukan tatapan aneh. Bukan juga tatapan menggoda. Tatapan itu justru terasa seperti seseorang yang benar-benar memperhatikan lawan bicaranya.
Dan anehnya, Mila jadi gugup sendiri. Acara malam itu berjalan sederhana. Beberapa tamu datang lalu makan bersama di ruang makan besar. Randy lebih banyak sibuk dengan temannya. Mila beberapa kali duduk sendirian sambil memainkan ujung gelasnya. Sampai Bram datang membawa sepiring kecil kue. "Kamu belum makan banyak." Mila langsung berdiri panik. Gak usah repot, Pak. Duduk aja." Bram meletakkan piring itu di depan Mila. "Dari tadi kamu cuma senyum." Mila tertawa kecil malu. "Soalnya saya bingung mau ngobrol sama siapa." "Ngobrol sama saya aja." Jawaban itu sederhana. Tapi entah kenapa membuat dada Mila terasa aneh. Selama beberapa menit, mereka mengobrol tentang hal-hal kecil. Tentang Bandung. Tentang kampung Mila. Tentang kerja shift malam di minimarket. Dan Mila baru sadar satu hal. Bram selalu mendengarkan sampai selesai. Tidak memotong. Tidak sibuk sendiri. Berbeda sekali dengan Randy. "Kamu capek ya kerja malam terus?" tanya Bram. "Lumayan. Masih sempat makan teratur." Mila tersenyum kecil. "Kadang enggak." Bram mengangguk pelan sambil menatapnya beberapa detik. Tatapan itu membuat Mila sulit menjelaskan perasaannya sendiri. Bukan takut. Bukan juga tidak nyaman. Justru terlalu nyaman. Dan itu membuatnya bingung. Acara selesai sekitar jam 9 malam. Hujan turun lagi lebih deras dari kemarin. Randy sedang mengantar beberapa temannya keluar rumah saat Mila berdiri sendirian dekat teras. Angin dingin membuat tubuhnya menggigil kecil. Tiba-tiba sebuah jaket hangat diletakkan pelan di pundaknya. Mila menoleh cepat. Bram berdiri di sampingnya. "Dipakai aja." "Pak, nanti Bapak kedinginan." "Saya gak apa-apa." Mila memegang jaket itu pelan. Harum parfum lembut dari kainnya terasa samar. Di luar, suara hujan memenuhi halaman rumah besar itu. Sedangkan Bram berdiri tenang di sampingnya. "Mila." "Iya. Terima kasih sudah datang hari ini." Mila menatap pria itu sebentar. Lalu entah kenapa, jantungnya berdetak jauh lebih cepat dibanding saat bersama Randy. Dan di saat yang sama, Randy muncul dari belakang sambil menatap mereka berdua tanpa suara. Randy berjalan mendekat sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Tatapannya sempat berhenti pada jaket milik Bram yang masih berada di pundak Mila. "Hujannya deres banget," ucap Randy santai. Bram mengangguk kecil. "Mila kedinginan." "Iya juga sih." Randy terlihat tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia malah sibuk melihat layar ponselnya lagi. "Bentaran ya, aku cek mobil dulu." Randy turun ke halaman depan. Mila berdiri canggung sambil memegang ujung jaket di pundaknya. "Kalau dingin masuk aja dulu," kata Bram pelan. Mila mengangguk. Mereka kembali masuk ke dalam rumah. Suasana rumah besar itu jauh lebih sepi dibanding tadi saat tamu masih ramai. Kini hanya terdengar suara hujan dan sesekali suara televisi dari ruang tengah. Bram berjalan pelan menuju dapur. "Mau teh hangat?" "Gak usah repot, Pak. Saya juga mau bikin." Mila akhirnya mengikuti Bram ke dapur. Dapur rumah itu besar dan rapi. Lampu kekuningan membuat suasananya terasa hangat. Bram membuka lemari kecil lalu mengambil 2 cangkir. Mila berdiri tidak jauh darinya sambil memperhatikan diam-diam. Entah kenapa pria itu terlihat berbeda dibanding bayangan pria seusianya. Gerakannya tenang. Cara bicaranya pelan. Dan ada sesuatu dari dirinya yang membuat Mila tidak merasa canggung. "Kamu sering dimarahin pembeli di minimarket?" tanya Bram sambil menuang teh. Mila tertawa kecil. "Sering. Masih betah kerja. Butuh uangnya." Bram menoleh sebentar. "Kamu tinggal sendiri di Bandung?" "Iya, di kos. Orang tua di kampung." Mila mengangguk. "Bapak udah gak ada. Tinggal ibu sama adik." Bram diam beberapa detik sambil menatap air teh panas di depannya. "Berat ya?" Suara pria itu pelan sekali. Mila biasanya tidak suka membicarakan hidupnya pada orang lain. Tapi anehnya,
Bersama Bram dia tidak merasa sedang diinterogasi. Justru seperti sedang didengarkan. Dan itu nyaman. Bram mendorong cangkir teh ke arah Mila. Hati-hati panas. Terima kasih. Jari mereka sempat bersentuhan sebentar saat Mila mengambil cangkir itu. Mila langsung menarik tangannya pelan. Sedangkan Bram terlihat biasa saja. Pak Bram tinggal sendiri terus di rumah sebesar ini? Tanya Mila mencoba mengalihkan rasa gugupnya. Iya. Gak sepi. Bram tersenyum kecil. Kadang. Jawaban itu sederhana. Tapi entah kenapa Mila merasa ada rasa lelah di balik senyum pria itu. Sekitar 15 menit kemudian, hujan mulai mengecil. Randy masuk ke dapur sambil memainkan kunci mobil. Udah bisa pulang. Mila langsung berdiri. Iya. Bram ikut berdiri perlahan. Hati-hati di jalan. Mila mengangguk sambil mengembalikan jaket yang tadi dipakainya. Terima kasih ya Pak. Tatapan Bram jatuh sebentar ke wajah Mila. Kapan-kapan datang lagi. Kalimat itu membuat dada Mila terasa aneh lagi. Sedangkan Randy sudah lebih dulu berjalan keluar rumah tanpa memperhatikan mereka. Di perjalanan pulang, Randy menyetir sambil mendengarkan musik pelan. Mila duduk diam sambil melihat jalanan malam Bandung yang basah karena hujan. Capek? Tanya Randy. Enggak. Kakekku suka sama kamu kayaknya. Mila menoleh cepat. Hah? Soalnya biasanya dia males ngobrol sama orang. Mila menunduk kecil. Oh. Bagus sih. Berarti nanti kalau kita serius bakal gampang. Mila tidak langsung menjawab. Entah kenapa kata, kita serius. Malah membuat pikirannya kembali pada Bram yang berdiri di dapur tadi. Cara pria itu mendengarkan. Cara pria itu menatapnya. Dan perhatian kecil yang terasa tulus. Mila buru-buru mengusir pikirannya sendiri. Itu kakek pacarnya. Dia tidak boleh memikirkan hal aneh. Malam itu Mila sulit tidur. Sudah hampir jam 1 malam tapi matanya masih terbuka sambil menatap langit-langit kamar kos. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pesan dari Randy. Aku tidur dulu ya. Mila membalas singkat. Iya. Tak lama kemudian muncul notifikasi lain. Nomor baru. Mila mengernyit kecil lalu membuka pesannya. Ini Bram. Tadi nomor kamu dikasih Randy. Jantung Mila langsung berdetak lebih cepat. Matanya membaca pesan berikutnya. Terima kasih sudah datang. Rumah tadi jadi lebih ramai. Mila menggigit bibir kecil. Tangannya sempat diam beberapa detik di atas layar. Lalu ia membalas pelan. Sama-sama Pak, senang. Balasan datang tidak lama. Kamu sudah makan malam? Mila menatap layar ponselnya cukup lama. Entah kenapa, senyum kecil mulai muncul di wajahnya tanpa sadar. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Mila kembali bekerja di minimarket seperti biasa. Namun sesuatu mulai berubah. Sekarang ponselnya lebih sering berbunyi. Dan bukan dari Randy. Kadang Bram hanya bertanya, "Sudah makan? Pulang jam berapa?" Atau, "Bandung hujan lagi ya hari ini?" Pesan-pesan sederhana. Tapi anehnya Mila selalu menunggu balasannya. Bahkan beberapa kali Mila tersenyum sendiri saat membaca chat dari pria itu di sela pekerjaannya. Sampai suatu malam, Randy datang menjemput Mila ke minimarket. Namun yang membuat Mila kaget, di kursi belakang mobil, Bram juga ada di sana. Mila langsung berhenti melangkah saat melihat Bram duduk di kursi belakang mobil. Pria itu memakai kemeja hitam lengan panjang dengan jam tangan sederhana di pergelangan tangannya. Tatapannya langsung mengarah ke Mila yang masih berdiri di depan minimarket. Randy membuka kaca mobil. Ngapain bengong? Masuk. Oh, iya. Mila masuk perlahan ke dalam mobil. Begitu pintu tertutup, aroma parfum lembut milik Bram langsung terasa samar di dalam mobil. Mila duduk di kursi depan. Sementara Bram tetap di belakang. Kamu baru selesai? Tanya Bram. Iya Pak. Capek? Lumayan. Randy langsung menyela sambil tertawa kecil. Dia emang capek mulu.
Mila melirik kesal. Ya kerja berdiri terus. Makanya resign aja. Mila tidak menjawab. Ucapan itu terdengar ringan bagi Randy, tapi tidak bagi Mila. Baginya pekerjaan itu penting. Dan Bram terlihat menyadarinya. Kerja gak gampang dicari sekarang, ucap Bram tenang dari belakang. Randy mengangkat bahu. Iya sih. Mila diam-diam merasa lega mendengar Bram membelanya. Hal kecil seperti itu anehnya membuat dadanya terasa hangat. Mobil melaju melewati jalanan malam Bandung yang ramai. Randy beberapa kali sibuk membalas telepon sambil menyetir dengan satu tangan. Sedangkan Bram sesekali mengajak Mila ngobrol dari belakang. Besok libur? Tanya Bram. Masuk sore. Pagi kosong berarti. Iya. Randy tiba-tiba menoleh sebentar. Besok ikut makan siang di rumah aja. Mila agak kaget. Hah? Kakek mau ada tamu siang. Katanya sekalian aja. Bram tersenyum kecil. Kalau kamu gak sibuk. Mila bingung sendiri kenapa dirinya malah senang mendengar ajakan itu. Padahal rumah itu baru ia datangi sekali. Tapi rasanya berbeda. Terlalu nyaman. Keesokan harinya Mila datang lagi ke rumah Bram. Kali ini suasananya jauh lebih santai. Tidak ada tamu. Tidak ada acara. Hanya Bram dan beberapa pegawai rumah. Randy bahkan belum bangun saat Mila datang. Mila. Bram menyambutnya langsung di ruang tengah. Pria itu terlihat lebih santai dengan kemeja abu-abu dan celana kain hitam. Masuk. Mila tersenyum kecil. Ganggu gak sih aku sering kesini? Enggak. Jawaban Bram cepat. Rumah ini malah lebih hidup kalau ada kamu. Jantung Mila kembali berdebar aneh. Bram mengatakan itu dengan wajah biasa saja. Justru karena terdengar tulus, Mila jadi salah tingkah sendiri. Siang itu mereka makan bersama di meja makan panjang. Namun yang lebih banyak berbicara justru Mila dan Bram. Randy hanya fokus pada ponselnya sambil sesekali tertawa sendiri melihat video. Mila suka masakan Sunda? Tanya Bram. Suka. Masak juga? Bisa dikit. Berarti nanti harus masak di sini. Randy langsung tertawa. Wah cocok tuh jadi ibu rumah tangga. Mila langsung memukul kecil lengan Randy. Ih apaan sih? Bram ikut tersenyum kecil sambil memperhatikan Mila. Tatapan pria itu membuat wajah Mila mulai terasa panas. Setelah makan, Randy malah kembali masuk ke kamarnya karena mengantuk. Tidur bentar. Katanya santai sebelum pergi. Mila jadi canggung sendiri. Kalau aku pulang aja gimana? Kenapa buru-buru? Tanya Bram. Takut ganggu. Kamu gak ganggu. Lagi-lagi jawaban itu membuat Mila sulit menolak. Akhirnya Mila duduk bersama Bram di taman belakang rumah. Udara Bandung siang itu dingin karena mendung mulai turun lagi. Kamu sering baca buku? Tanya Mila saat melihat beberapa buku di meja kecil taman. Dulu sering. Sekarang? Sekarang lebih sering sendirian. Mila menatap Bram beberapa detik. Pria itu mengatakannya sambil tersenyum kecil. Tapi ada rasa sepi yang terasa jelas. Randy jarang di rumah? Tanya Mila pelan. Anak muda punya dunia sendiri. Kalau bapak? Bram menatap halaman depan cukup lama sebelum menjawab. Saya cuma menunggu rumah ini ramai. Entah kenapa Mila merasa dadanya ikut rasa sesak mendengar itu. Dia mulai membayangkan Bram tinggal sendirian setiap hari di rumah sebesar ini. Makan sendiri, duduk sendiri, tidur sendiri, dan tanpa sadar. Mila mulai memikirkan pria itu lebih sering dibanding yang seharusnya. Sore harinya Mila pamit pulang karena harus bersiap masuk kerja. Bram mengantarnya sampai depan rumah. Makasih ya Pak. Besok masuk jam berapa? Mila menoleh kecil. Jam 4. Bram mengangguk pelan. Nanti saya mampir. Mila langsung kaget. Hah? Mau beli sesuatu di minimarket? Bram tersenyum tipis. Padahal mereka berdua sama-sama tahu. Pria seperti Bram tidak mungkin datang ke minimarket hanya untuk belanja kecil. Dan anehnya,
Pikiran itu justru membuat jantung Mila berdetak lebih cepat sepanjang perjalanan pulang. Malam harinya minimarket cukup sepi. Mila sedang menyusun barang di rak minuman saat pintu otomatis terbuka. Suara bel kecil terdengar. Mila menoleh santai. Namun beberapa detik kemudian tubuhnya langsung diam. Bram benar-benar datang. Pria itu berdiri di dekat pintu sambil menatap Mila. Dan yang membuat Mila makin gugup, Bram datang sendirian. Mila langsung berdiri tegak sambil memegang botol minuman di tangannya. Bram berjalan masuk dengan langkah santai. Kemeja hitamnya terlihat rapi seperti biasa, membuat beberapa pegawai minimarket sempat melirik diam-diam. Mila buru-buru mendekat. "Pak Bram." Pria itu tersenyum kecil. "Kerja ya?" "Iya." "Ganggu?" "Enggak kok." Padahal jantung Mila sudah berdetak tidak karuan sejak tadi. Bram melihat sekeliling minimarket sebentar lalu mengambil sebotol air mineral dari rak paling dekat. Hanya satu botol. Mila langsung sadar pria itu memang datang bukan untuk belanja. "Dingin ya di sini," ucap Bram sambil melihat AC di atas. "Iya lumayan." "Pantas tangan kamu dingin terus." Mila langsung menatap Bram cepat. Pria itu mengatakannya santai sekali. Sedangkan wajah Mila mulai terasa panas. Mereka berjalan ke arah kasir. Teman kerja Mila yang sedang berjaga malah tersenyum jahil sambil berbisik pelan. "Cowok siapa tuh?" Mila langsung menyikut kecil temannya. "Itu keluarganya pacarku." "Oh." Tatapan temannya langsung berubah penasaran. Mila buru-buru fokus memindai botol air di mesin kasir. 1.500. Bram menyerahkan uang tanpa memutus kontak mata dari wajah Mila. "Kamu pulang jam berapa?" "Jam 11. "Nanti pulangnya sendiri?" "Ia biasanya naik ojek." Bram terlihat berpikir sebentar. "Bahaya kalau malam." "Udah biasa." "Tetap aja." Nada suara Bram terdengar seperti orang yang benar-benar khawatir. Dan itu membuat Mila diam beberapa detik. Selama ini bahkan Randy jarang menanyakan bagaimana dirinya pulang malam. Setelah Bram pergi, teman kerja Mila langsung mendekat cepat. "Gila." Mila pura-pura sibuk merapikan uang. "Apa sih? Itu serius kakeknya pacar kamu?" "Iya." "Cakep banget buat umur segitu." "Ih apaan sih? Dan dia perhatian banget sama kamu." Mila langsung salah tingkah sendiri. "Biasa aja." Tapi jauh di dalam hatinya, Mila tahu itu tidak terasa biasa. Sama sekali tidak biasa. Jam 11 malam. Mila keluar minimarket sambil memakai jaket tipisnya. Udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Mila membuka aplikasi ojek online di ponselnya sambil berdiri dekat jalan. Namun sebuah mobil hitam perlahan berhenti tepat di depannya. Mila langsung mengenali mobil itu. Kaca mobil terbuka. Bram ada di dalam. "Masuk." Mata Mila membesar. "Pak, kok masih di sini?" "Nungguin." "Nungguin siapa?" "Kamu." Jawaban itu membuat Mila diam beberapa detik. Bram membuka pintu samping depan untuknya. "Udah malam." Mila akhirnya masuk perlahan ke mobil. Begitu pintu tertutup, suasana langsung terasa sunyi dan hangat. Tidak ada musik, hanya suara mesin mobil dan hujan kecil di luar. "Masa dari tadi nunggu?" tanya Mila pelan. "Lumayan." "Kenapa gak bilang?" "Takut kamu gak enak." Mila menunduk kecil sambil menahan senyum. Dadanya mulai terasa aneh lagi. Dan semakin lama semakin sulit ia abaikan. Perjalanan menuju kos Mila terasa cepat. Bram beberapa kali mengajaknya mengobrol ringan. Tentang kerja, tentang makanan favorit, tentang kampung Mila. Cara pria itu mendengarkan selalu membuat Mila nyaman. Tidak terburu-buru, tidak asal menjawab. Saat mobil berhenti di depan gang kos, Mila terlihat ragu membuka pintu. "Terima kasih ya Pak." "Sama-sama." Mila memegang tas kecilnya erat. "Bapak baik banget sama aku." Tatapan Bram langsung jatuh ke wajah Mila.
Beberapa detik tidak ada yang bicara. Lalu Bram tersenyum kecil. Kamu juga baik sama saya. Jantung Mila kembali berdetak cepat. Tatapan pria itu terlalu tenang. Tapi justru itu yang membuat Mila makin gugup. Mila. Iya. Besok kamu libur kan? Mila mengangguk pelan. Iya. Temenin saya makan siang. Mila langsung menatap Bram. Berdua. Bram belum sempat menjawab. Tiba-tiba ponsel Mila berbunyi. Nama Randy muncul di layar. Dan saat Mila mengangkat telepon itu, suara Randy langsung terdengar kesal. Kamu di mana? Mila langsung menegakkan tubuhnya. Aku baru pulang kerja. Jawabnya pelan sambil melirik Bram di sampingnya. Kok lama banget? Tadi beres-beres dulu. Oh. Suara Randy terdengar datar. Aku tadi ke minimarket. Katanya kamu udah pulang. Mila langsung gugup. Ia sempat diam sepersekian detik sebelum menjawab. Iya. Tadi langsung jalan. Ya udah. Tidur sana. Telepon langsung ditutup. Mila menatap layar ponselnya beberapa detik. Bram memperhatikannya tanpa bicara. Randy marah? Tanya pria itu pelan. Enggak. Mila mencoba tersenyum kecil. Dia emang gitu. Bram mengangguk pelan. Tatapannya turun sebentar ke wajah Mila yang terlihat sedikit murung. Mila. Iya. Kamu capek kalau diperlakukan biasa terus. Mila langsung menoleh. Kalimat itu terasa terlalu tepat. Seolah Bram benar-benar memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini Mila pendam sendiri. Dan anehnya, Mila merasa sangat dimengerti saat berada di dekat pria itu. Malam itu Mila masuk ke kamar kos dengan pikiran yang berantakan. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kasur sambil memegang ponsel. Beberapa menit kemudian muncul pesan dari Bram. Sampai ya? Mila langsung tersenyum kecil tanpa sadar. Iya Pak, senang. Balasan datang cepat. Tidur yang cukup. Mila menatap layar ponselnya cukup lama. Lalu perlahan senyum kecil muncul lagi di wajahnya. Hal sederhana seperti itu terasa lebih hangat dibanding semua ucapan romantis Randy selama ini. Dan itu mulai membuat Mila takut pada perasaannya sendiri. Keesokan harinya Mila bangun lebih pagi dari biasanya. Entah kenapa sejak membuka mata, pikirannya langsung tertuju pada Bram. Tentang ajakan makan siang semalam. Tentang tatapan pria itu. Tentang cara pria itu memperlakukannya. Mila beberapa kali mencoba menyibukkan diri supaya tidak terlalu memikirkannya. Tapi percuma. Bahkan saat memilih baju, ia jadi lebih lama berdiri di depan cermin. Dan saat sadar dirinya sedang berusaha terlihat cantik, Mila langsung memejamkan mata malu sendiri. Ya ampun Mila. Jam 11 siang, mobil hitam milik Bram berhenti di depan gang kos. Mila menarik napas kecil lalu berjalan mendekat. Hari ini Bram memakai kemeja coklat gelap dengan lengan sedikit digulung. Pria itu terlihat tenang seperti biasa. Tapi entah kenapa setiap melihatnya, jantung Mila selalu ikut berubah tidak tenang. Makan di mana Pak? Tanya Mila setelah masuk mobil. Kamu maunya di mana? Lah aku ditanya balik. Bram tersenyum kecil. Kan saya ngajak kamu. Jadi kamu yang pilih. Mila menatap pria itu beberapa detik. Hal kecil seperti diberi pilihan ternyata terasa menyenangkan. Karena Randy hampir selalu memutuskan semuanya sendiri. Mereka akhirnya makan di restoran kecil bernuansa hangat di daerah Dago. Bukan restoran mahal, tapi nyaman. Dan Mila suka suasananya. Selama makan, Bram lebih banyak mendengarkan cerita Mila. Tentang masa kecilnya, tentang ibunya, tentang bagaimana ia mulai bekerja sejak lulus sekolah. Kamu kuat juga, kata Bram sambil menatap Mila. Biasa aja. Enggak biasa. Mila menunduk kecil sambil tersenyum malu. Tatapan Bram terlalu lembut. Dan semakin lama membuat Mila makin sulit menjaga jarak di hatinya. Setelah makan, hujan turun cukup deras. Mereka akhirnya menunggu di dalam restoran lebih lama. Mila duduk dekat jendela sambil melihat jalanan basah di luar.
Sedangkan Bram duduk di depannya sambil memperhatikan Mila diam-diam. Mila. Iya. Kalau saya ngomong sesuatu, kamu marah gak? Mila langsung menoleh. Ngomong apa? Bram terlihat diam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. Gak jadi. Ih, jadi penasaran. Nanti aja. Mila mengerucutkan bibir kecil. Dan Bram malah tertawa pelan melihat ekspresinya. Mila baru sadar. Sudah lama sekali dirinya tidak merasa senyaman ini saat mengobrol dengan seseorang. Tidak capek, tidak harus berpura-pura, dan tidak merasa diabaikan. Hujan mulai reda menjelang sore. Saat mereka berjalan menuju parkiran, jalanan masih licin karena air hujan. Mila yang memakai sandal hampir terpeleset kecil. Tubuhnya refleks oleng ke samping. Namun tangan Bram langsung menahan pinggangnya cepat. Mila membeku. Jarak mereka mendadak sangat dekat. Tangan besar pria itu masih berada di pinggangnya. Sedangkan Bram menatap wajah Mila cukup lama. Kamu kalau jalan hati-hati. Suara pria itu rendah dan pelan. Jantung Mila berdetak sangat cepat. Tangannya refleks mencengkeram lengan kemeja Bram. Dan tanpa sadar, tatapan mereka sama-sama turun ke bibir satu sama lain. Sampai suara klakson mobil dari belakang membuat Mila tersadar cepat. Ia langsung melepaskan pegangan tangannya dan mundur pelan. Wajahnya terasa panas. Sedangkan Bram masih menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Lalu pelan sekali pria itu berkata, "Kalau saya bukan kakeknya Randy, mungkin dari tadi saya udah cium kamu." Tubuh Mila langsung diam. Dadanya terasa penuh hanya karena satu kalimat itu. Bram masih berdiri dekat di depannya dengan tatapan tenang. Seolah pria itu juga sadar ucapannya sudah melewati batas. Mila buru-buru menunduk. "Pak!" Suara Mila kecil sekali. Bram menghela napas pelan lalu mundur setengah langkah. "Maaf." Mila menggigit bibir kecil. Entah kenapa bagian dirinya ingin mengatakan tidak apa-apa. Karena jauh di dalam hati, Mila tahu, kalimat tadi tidak membuatnya marah. Justru membuat jantungnya semakin sulit tenang. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Tidak ada yang banyak bicara. Mila sibuk melihat jalan di balik kaca mobil sambil berusaha mengatur pikirannya sendiri. Sedangkan Bram menyetir dengan tenang. Beberapa kali Mila diam-diam melirik pria itu. Dan setiap kali melihat wajah Bram, kalimat tadi langsung terulang lagi di kepalanya. "Kalau saya bukan kakeknya Randy." Mila menutup matanya sebentar. Ia mulai takut dengan dirinya sendiri. Mobil berhenti di depan gang kos. Mila memegang tasnya erat sebelum membuka pintu. "Pak!" Bram menoleh pelan. Mila terlihat ragu beberapa detik sebelum akhirnya bicara. "Tadi, jangan ngomong kayak gitu lagi." Tatapan Bram jatuh tepat ke mata Mila. "Kenapa?" "Karena..." Mila kehilangan kata-kata. "Karena apa? Karena dia marah? Karena dia tidak suka?" Dan itu justru masalahnya. Bram tersenyum tipis saat melihat Mila salah tingkah. "Oke." Jawaban itu malah membuat Mila makin gugup. Ia buru-buru turun dari mobil. Namun sebelum sempat menutup pintu, suara Bram kembali terdengar. "Mila." "Iya. Besok saya ke minimarket lagi." Jantung Mila langsung berdetak cepat. Dan sialnya, ia malah menunggu besok datang lebih cepat. Hari berikutnya Mila bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya tidak bisa fokus. Beberapa kali teman kerjanya sampai menegur karena Mila salah menghitung uang kembalian. "Kamu kenapa sih dari tadi senyum-senyum sendiri?" Mila langsung panik. "Hah? Enggak kok." Mila buru-buru pura-pura sibuk merapikan rak. Padahal sejak pagi, ia terus memikirkan Bram. Cara pria itu menatapnya. Cara pria itu menahan pinggangnya kemarin. Dan ucapan yang masih teringat jelas sampai sekarang. Jam 8 malam. Pintu minimarket terbuka. Mila langsung refleks menoleh. Dan benar saja, Bram datang lagi. Kali ini pria itu memakai jaket hitam sederhana dan celana jeans gelap.
Penampilannya membuat beberapa perempuan di dalam minimarket ikut melirik diam-diam. Mila berjalan mendekat sambil berusaha terlihat biasa. "Bapak sering banget ke sini." Bram tersenyum kecil. "Soalnya ada kamu." Jawaban cepat itu membuat Mila langsung salah tingkah. "Ih." Bram mengambil minuman kaleng dari rak lalu berjalan ke kasir Mila. "Kamu belum makan?" "Belum." "Kenapa?" "Nanti aja sekalian pulang." Bram mengerutkan alis kecil. "Jangan biasain telat makan." Nada suaranya terdengar seperti orang yang benar-benar peduli. Dan lagi-lagi Mila menyukainya. Tidak lama kemudian minimarket mulai sepi. Bram masih duduk di kursi dekat kaca depan sambil meminum kopinya pelan. Sedangkan Mila beberapa kali diam-diam melirik ke arahnya. Pria itu benar-benar menunggu sampai shift Mila selesai. Dan anehnya, hal itu membuat hati Mila terasa nyaman. Bukan karena dimanja, tapi karena merasa dianggap penting. Sesuatu yang jarang ia rasakan selama bersama Randy. Sekitar jam 10 malam, pintu minimarket kembali terbuka. Mila yang sedang merapikan barang langsung tersenyum karena mengira Bram membeli sesuatu lagi. Namun senyumnya langsung hilang. Randy masuk sambil menatap sekeliling. Lalu matanya berhenti pada Bram yang masih duduk di dekat kaca. Suasana langsung berubah canggung. "Tumben kakek di sini," ucap Randy sambil mendekat. Bram terlihat santai. "Nunggu Mila pulang." Randy menoleh ke arah Mila. "Kok jadi sering bareng?" Mila langsung gugup. "Enggak sering kok." Randy tertawa kecil. "Tapi akhir-akhir ini kakek kayaknya lebih perhatian ke pacarku daripada aku." Kalimat itu terdengar seperti bercanda. Tapi tatapan Randy tidak terlihat bercanda sama sekali. Dan sebelum Mila sempat bicara, Randy tiba-tiba berkata sambil menatap Bram. "Kakek jangan sampai suka beneran sama Mila ya." Ucapan Randy membuat Mila langsung menegang. Tangannya yang sedang memegang plastik belanja sampai berhenti bergerak. Sedangkan Bram masih duduk santai di kursi dekat kaca. Pria itu menatap Randy beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Kamu kebanyakan bercanda." Randy ikut tertawa. Iyalah bercanda. Tapi Mila bisa merasakan sesuatu dari cara Randy melihat mereka. Bukan marah. Lebih seperti mulai memperhatikan. Dan itu membuat dada Mila perlahan terasa tidak nyaman. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, suasana di mobil jauh lebih canggung dari biasanya. Randy menyetir sambil memutar musik keras. Sedangkan Mila duduk diam di kursi depan. Bram ada di belakang. Tidak ada yang banyak bicara. Sampai akhirnya Randy memecah suasana. "Kakek sekarang cocok banget sama Mila ya?" Mila langsung melirik kecil. "Ya biasa aja." "Enggak juga sih." Randy tertawa kecil sambil melirik spion tengah. "Kakek bahkan gak pernah nungguin mantanku kerja dulu." Mila makin salah tingkah. Sedangkan Bram menjawab tenang dari belakang. "Mila beda." Kalimat itu langsung membuat mobil terasa lebih sunyi. Randy tersenyum tipis. "Bedanya apa?" Tatapan Bram jatuh ke arah Mila sebentar. Lalu pria itu menjawab pelan. "Dia bikin rumah jadi lebih hidup." Jantung Mila langsung berdetak cepat. Mila buru-buru melihat keluar jendela supaya Randy tidak melihat wajahnya yang mulai panas. Setelah mengantar Bram pulang, Randy melanjutkan perjalanan menuju kos Mila. Begitu hanya tinggal mereka berdua di mobil, Randy langsung bicara. "Kamu nyaman banget ya sama kakekku?" Mila mencoba terdengar santai. "Orangnya baik." "Iya sih." Randy mengangguk kecil. "Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa aneh aja." Mila menoleh cepat. "Aneh gimana?" "Kalian kayak dekat." Jantung Mila langsung terasa berat. Ia buru-buru tertawa kecil. "Ih, apaan sih? Aku serius." Nada suara Randy tidak terdengar marah. Justru terlalu tenang. Dan itu membuat Mila semakin gugup. "Ya karena sering ketemu aja." Randy diam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Mila tahu jawaban itu belum benar-benar membuat Randy percaya.
Malam itu Mila sulit memejamkan mata. Pikirannya terus memutar ulang ucapan Randy tadi. Kalian kayak dekat. Padahal memang benar. Mereka semakin dekat. Dan Mila tidak bisa menyangkal itu lagi. Bahkan sekarang, saat ponselnya berbunyi karena pesan dari Bram, jantungnya langsung berubah cepat. Udah tidur. Mila menatap layar cukup lama sebelum membalas. Belum. Balasan datang cepat. Dimarahin Randy. Enggak. Kamu takut ya? Mila menggigit bibir kecil. Tangannya sempat diam sebelum akhirnya mengetik pelan. Takut sama diri sendiri. Pesan itu terkirim. Dan beberapa detik kemudian Bram membalas. Saya juga. Mila langsung memejamkan mata. Dadanya terasa penuh. Karena sekarang mereka berdua sama-sama tahu. Perasaan itu sudah terlalu jauh untuk dianggap biasa. Hari-hari berikutnya, hubungan Mila dan Bram justru semakin sulit dijaga. Mereka masih sering chat. Masih sering bertemu. Dan semakin lama, perhatian Bram terasa semakin jelas. Pria itu mulai hafal kebiasaan Mila. Tahu makanan favoritnya. Tahu kapan Mila sedang capek. Bahkan tahu saat Mila sedang berpura-pura baik-baik saja. Hal-hal kecil seperti itu perlahan membuat Mila makin jatuh. Suatu sore, Mila datang ke rumah Bram karena Randy mengajaknya makan malam bersama. Namun seperti biasa, Randy malah sibuk bermain game di kamarnya setelah makan. Mila akhirnya duduk berdua dengan Bram di ruang TV. Mereka menonton film sambil mengobrol pelan. Kamu cantik kalau rambutnya digerai, kata Bram tiba-tiba. Mila langsung memegang rambutnya gugup. Bapak suka bikin aku salah tingkah. Saya cuma jujur. Tatapan Bram tidak berpindah dari wajah Mila. Dan tatapan seperti itu mulai membuat Mila lemah. Karena pria itu menatapnya seperti perempuan yang benar-benar diinginkan. Bukan sekadar pacar cucunya. Film masih berjalan di televisi. Namun perhatian Mila sudah tidak lagi ke layar. Ia bisa merasakan Bram duduk sangat dekat di sampingnya. Jarak mereka hanya beberapa senti. Mila. Iya. Kalau saya minta kamu berhenti datang ke rumah ini. Mila langsung menoleh. Kenapa? Karena saya mulai susah nahan diri. Jantung Mila langsung terasa jatuh. Tatapan mereka bertemu sangat dekat. Dan beberapa detik kemudian, Bram perlahan mengangkat tangannya lalu menyentuh ujung rambut Mila dengan lembut. Mila tidak bergerak, tidak menjauh. Tatapan pria itu turun perlahan ke bibir Mila. Dan tepat saat Bram mulai mendekat, suara pintu kamar terbuka dari lantai atas terdengar keras. Randy turun sambil berkata, "Kalian lagi ngapain?" Mila langsung menjauh sedikit dari Bram. Jantungnya berdetak sangat cepat. Sedangkan Bram tetap duduk tenang di sofa, seolah tidak terjadi apa-apa. Randy berjalan turun sambil membawa ponselnya. "Kalian serius nonton dari tadi?" "Iya," jawab Bram santai. Randy duduk di sofa sebelah Mila lalu meregangkan badannya. "Filmnya pasti boring." "Lumayan," jawab Mila pelan. Tatapan Randy sempat berpindah dari Mila ke Bram beberapa detik. Mila langsung merasa tidak nyaman. Ia takut Randy menyadari sesuatu dari wajah mereka. Namun beberapa saat kemudian Randy malah sibuk lagi dengan ponselnya. Mila diam-diam menghela napas lega. Malam itu Mila pulang lebih cepat dari biasanya. Dan sepanjang perjalanan, Bram tidak banyak bicara. Tapi justru itu yang membuat suasana terasa semakin sulit dijelaskan. Karena Mila masih bisa merasakan sentuhan lembut pria itu di rambutnya tadi. Masih bisa mengingat jelas tatapan Bram yang begitu dekat. Dan yang paling membuat Mila lemah, dia tidak menjauh saat itu terjadi. Saat mobil berhenti di depan kos, Mila buru-buru membuka pintu. Namun suara Bram menahannya. "Mila." Mila menoleh pelan. Pria itu masih memegang setir sambil menatap lurus ke arahnya. "Saya harus mulai jaga jarak sama kamu." Kalimat itu langsung membuat dada Mila terasa tidak nyaman. "Kenapa?" "Karena saya makin gak bisa nganggep kamu cuma pacarnya Randy." Mila menunduk kecil. Tangannya mencengkeram tas di pangkuannya erat.
Saya gak mau nyakitin kamu. Suara Bram rendah dan tenang. Justru karena terdengar tulus, hati Mila makin kacau. Karena jauh di dalam dirinya, dia juga tidak ingin hubungan ini berhenti. Hari berikutnya Bram benar-benar berubah. Pesannya mulai jarang. Tidak lagi menunggu Mila pulang kerja. Tidak lagi datang ke minimarket. Dan perubahan itu langsung terasa besar bagi Mila. Sekarang Mila justru sering membuka chat mereka sendiri. Menunggu pesan dari Bram. Menunggu perhatian kecil yang biasanya selalu ada. Bahkan saat bersama Randy pun, pikirannya tetap memikirkan Bram. Dan itu membuat Mila sadar sesuatu. Dia sudah terlalu jauh jatuh pada pria itu. Mila, kamu denger gak sih? Suara Randy membuat Mila tersadar. Mereka sedang makan di sebuah kafe sore itu. Hah? Kamu dari tadi ngelamun. Capek aja. Randy mengangguk kecil sambil minum. Mau nanti malam ke rumah? Pertanyaan itu langsung membuat Mila menatap cepat. Ke rumah? Iya. Kakek masak katanya. Jantung Mila langsung berubah cepat lagi. Ia membenci dirinya sendiri karena merasa senang mendengar itu. Malam harinya Mila datang ke rumah Bram. Rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Dan begitu masuk ruang makan, Mila langsung melihat Bram duduk sendiri sambil membaca sesuatu di tablet. Pria itu menoleh pelan saat Mila datang. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Tidak ada senyum kecil seperti biasanya. Tidak ada sapaan hangat. Bram justru terlihat menjaga jarak. Dan anehnya, itu membuat hati Mila terasa kosong. Saat makan malam, suasana terasa berbeda. Randy sibuk bercerita soal mobil barunya. Sedangkan Bram lebih banyak diam. Mila beberapa kali diam-diam melirik pria itu. Namun Bram justru menghindari tatapannya. Sampai akhirnya Mila tidak tahan lagi. Pak Bram sakit. Randy langsung ikut menoleh. Iya kek, tumben diam. Bram menggeleng pelan. Cuma capek. Jawaban itu sederhana. Tapi Mila tahu pria itu sedang menjauh darinya. Dan dia tidak suka itu. Setelah makan, Randy menerima telepon lalu pergi keluar rumah sebentar. Kini hanya tinggal Mila dan Bram di ruang makan besar itu. Mila akhirnya bicara pelan. Bapak marah sama aku. Bram menatap Mila beberapa detik. Enggak. Terus kenapa jadi dingin? Bram menghela napas kecil lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Karena saya sedang berusaha waras. Jantung Mila langsung berdetak cepat. Tatapan pria itu sekarang begitu dalam sampai membuat Mila sulit bernapas tenang. Mila. Suara Bram rendah. Kalau terus dekat sama kamu, saya takut gak bisa berhenti. Mila menunduk kecil. Tangannya mulai gemetar pelan di bawah meja. Karena bagian dirinya ingin mendengar kalimat itu lagi. Dan lebih jauh lagi. Tiba-tiba listrik rumah mati. Seluruh ruangan langsung gelap. Mila refleks kaget kecil. Beberapa detik kemudian, suara kursi bergeser terdengar pelan. Lalu tangan besar Bram menyentuh tangan Mila di atas meja. Mila. Jantung Mila langsung terasa sangat cepat. Saya di sini. Sentuhan itu hangat. Dan justru membuat Mila semakin sulit mengendalikan perasaannya sendiri. Di tengah rumah gelap itu, Mila perlahan membalas genggaman tangan Bram. Dan tepat di saat itu, suara langkah kaki Randy terdengar mendekat dari arah teras rumah. Mila langsung melepaskan genggaman tangannya dari Bram. Jantungnya berdetak kacau saat suara langkah kaki Randy semakin dekat. Beberapa detik kemudian lampu rumah menyala kembali. Randy masuk sambil mengernyit kecil. Listrik mati ya? Iya. Jawab Bram tenang sambil kembali duduk seperti biasa. Mila buru-buru menunduk mengambil gelasnya agar wajahnya tidak terlalu terlihat. Tangannya masih terasa hangat karena sentuhan Bram tadi. Dan semakin lama, perasaan itu semakin sulit ia sembunyikan. Malam itu Mila pulang dengan kepala penuh. Bahkan sampai masuk kamar kos, pikirannya masih tertinggal di rumah Bram. Tentang tangan pria itu, tentang tatapan pria itu,
dan tentang bagaimana dirinya membalas genggaman tadi tanpa berpikir panjang. Mila duduk di tepi kasur sambil memegang wajahnya sendiri. Aku kenapa sih? Tapi jauh di dalam hatinya, Mila tahu jawabannya. Dia sudah jatuh terlalu dalam. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Bram. Maaf. Mila langsung membuka chat itu. Karena tadi, balasan datang cepat. Iya. Bapak nyesel. Beberapa detik tidak ada balasan. Lalu akhirnya muncul pesan baru. Kalau jujur, enggak. Jantung Mila langsung terasa penuh. Dan sebelum sempat menahan dirinya sendiri, Mila mengetik pelan. Aku juga. Setelah pesan itu terkirim, Mila langsung memejamkan mata malu sendiri. Tapi senyum kecil justru muncul di wajahnya. Hari-hari setelah itu berubah semakin rumit. Sekarang hubungan Mila dan Bram terasa jauh lebih jelas. Bukan cuma perhatian biasa. Bukan sekadar nyaman. Mereka mulai saling menunggu, mulai saling mencari, dan mulai terlalu sering memikirkan satu sama lain. Suatu malam, hujan turun deras saat Mila selesai kerja. Ia keluar minimarket sambil memeluk tas kecilnya. Dan seperti yang sudah ia duga, mobil Bram sudah menunggu di depan. Mila masuk ke dalam mobil sambil tersenyum kecil. Bapak selalu tahu aku pulang jam berapa ya? Saya hafal. Jawaban itu membuat Mila diam sesaat. Bram melajukan mobil perlahan menembus jalanan basah Bandung. Capek? Tanya pria itu. Lumayan. Mau makan dulu? Mila menoleh kecil. Jam segini. Kamu belum makan. Mila akhirnya mengangguk. Mereka berhenti di warung makan kecil yang masih buka dekat jalan utama. Tempatnya sederhana. Tidak ramai. Dan justru terasa nyaman. Mila makan sambil sesekali tertawa mendengar cerita Bram tentang masa mudanya. Bapak dulu pasti banyak yang suka. Bram tersenyum kecil. Enggak juga. Bohong. Serius. Gak mungkin. Bram menatap Mila beberapa detik. Saya malah lebih bingung sekarang. Bingung kenapa? Karena suka sama orang yang gak seharusnya. Sendok di tangan Mila langsung berhenti bergerak. Tatapan mereka bertemu cukup lama. Dan lagi-lagi Mila tidak bisa mengalihkan pandangannya. Karena bagian dirinya juga merasakan hal yang sama. Setelah makan mereka kembali ke mobil. Hujan masih turun kecil. Kaca mobil sedikit berembun karena udara dingin. Mila duduk diam sambil memainkan ujung lengan bajunya sendiri. Sedangkan Bram terus menatap jalan depan. Mila. Iya. Kalau saya minta sesuatu, boleh? Mila menoleh pelan. Apa? Bram diam beberapa detik sebelum akhirnya bicara. Saya cuma mau jujur sekali aja. Jantung Mila mulai berdetak cepat lagi. Saya suka sama kamu. Suasana di dalam mobil langsung terasa berbeda. Mila menunduk kecil sambil menahan napasnya sendiri. Karena kalimat itu terasa jauh lebih kuat saat diucapkan langsung. Dan yang paling membuatnya takut, dia bahagia mendengarnya. Mila. Suara Bram rendah dan pelan. Lihat saya. Mila perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan Bram langsung bertemu dengan matanya. Tidak ada keraguan di sana. Tidak ada permainan. Pria itu benar-benar serius. Kalau kamu suruh saya berhenti, saya bakal berhenti. Jantung Mila terasa sesak. Karena bagian dirinya justru tidak ingin Bram berhenti. Dan sebelum Mila sempat menjawab, Bram perlahan mengangkat tangannya lalu menyentuh pipi Mila lembut. Mila memejamkan mata sebentar. Tubuhnya tidak bergerak menjauh. Tatapan Bram turun perlahan ke bibir Mila. Lalu sangat pelan, pria itu mulai mendekat. Dan tepat beberapa senti sebelum bibir mereka bertemu, ponsel Mila tiba-tiba berdering keras. Nama Randy muncul di layar. Suara dering ponsel membuat Mila langsung tersadar. Ia buru-buru menjauh pelan dari Bram sambil menatap layar. Nama Randy masih menyala di sana. Dadanya naik turun pelan. Sedangkan Bram menarik tangannya perlahan lalu kembali menyandarkan tubuh ke kursi.
Mila mengangkat telepon itu dengan tangan sedikit gemetar. "Halo? Kamu di mana?" tanya Randy dari seberang. "Di jalan." "Sama siapa?" Mila langsung diam beberapa detik. Tatapannya tanpa sadar mengarah ke Bram. Pria itu hanya menatap lurus ke depan tanpa bicara. "Sama Pak Bram," jawab Mila akhirnya. "Oh." Suara Randy terdengar biasa. "Tadi aku ke minimarket nyari kamu." "Udah pulang dari tadi?" "Iya. Kakek bilang mau keluar bentar. Ternyata sama kamu." Mila menggigit bibir kecil. Entah kenapa sekarang semuanya terasa semakin salah saat didengar langsung dari mulut Randy. "Ya udah, hati-hati." Telepon ditutup, dan suasana di dalam mobil kembali terasa berat. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya Bram menghela napas pelan. "Kita harus berhenti." Kalimat itu langsung membuat Mila menoleh cepat. "Kenapa?" Bram tersenyum kecil, tapi wajahnya terlihat lelah. "Karena saya mulai serakah." Mata Mila mulai terasa panas. Padahal tadi, beberapa detik lagi, mereka hampir saling mencium. Dan sekarang Bram malah bicara soal berhenti. "Saya gak mau nyakitin Randy," lanjut Bram pelan. "Mila." Tatapan pria itu jatuh tepat ke wajahnya. "Saya suka sama kamu. Sangat suka." Jantung Mila terasa sesak mendengar itu. "Tapi saya juga sadar diri." Mila langsung menggeleng kecil. "Jangan ngomong gitu. Saya jauh lebih tua dari kamu." "Aku gak peduli." Kalimat itu keluar begitu saja. Dan setelah mengatakannya, Mila langsung menunduk. Karena sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dia benar-benar mencintai Bram. Bram menatap Mila cukup lama. Tatapan pria itu terlihat jauh lebih dalam dari biasanya. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya dan membelai rambut Mila lembut. "Kalau kita ketemu lebih cepat." Suara Bram terdengar pelan. "Saya pasti gak bakal ngelepas kamu." Mata Mila mulai basah. Karena justru itu masalahnya. Mereka bertemu di waktu yang salah. Malam itu Bram mengantar Mila pulang tanpa banyak bicara lagi. Namun sebelum Mila turun dari mobil, Bram menahan tangannya pelan. "Mila." "Iya." "Besok jangan datang ke rumah lagi." Dadanya langsung terasa kosong. "Pak, saya gak cukup kuat kalau terus dekat sama kamu." Mata Mila mulai benar-benar berkaca-kaca sekarang. Karena untuk pertama kalinya sejak mengenal Bram, pria itu terdengar sangat sulit melepaskannya. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Mila. Tidak ada lagi pesan pagi dari Bram. Tidak ada lagi mobil hitam yang menunggu di depan minimarket. Tidak ada lagi perhatian kecil yang selalu membuatnya tersenyum diam-diam. Dan baru sekarang Mila sadar, kehadiran Bram sudah menjadi bagian dari harinya. Randy beberapa kali mengajak Mila jalan. Tapi semuanya terasa berbeda sekarang. Saat Randy sibuk bermain ponsel, Mila malah teringat Bram. Saat Randy berbicara asal-asalan, Mila teringat bagaimana Bram selalu mendengarkan sampai selesai. Dan semakin Mila mencoba melupakan pria itu, semakin jelas rasa rindunya. Sampai suatu malam hujan turun deras. Mila baru selesai kerja saat melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Tubuhnya langsung diam. Bram ada di sana. Pria itu berdiri sambil memegang payung hitam. Tatapannya langsung bertemu dengan Mila. Dan semua rasa yang selama ini coba mereka tahan kembali muncul begitu saja. Mila berjalan mendekat perlahan. "Kok di sini?" Bram tersenyum kecil. "Saya kalah." Jantung Mila langsung berdebar lagi. "Saya udah coba jauh dari kamu," lanjut Bram pelan. "Tapi gak bisa." Mata Mila mulai terasa panas. Karena dirinya juga sama. Hujan masih turun di sekitar mereka. Lampu jalan memantul di aspal basah. Dan di tengah dinginnya malam Bandung itu, Bram akhirnya mengangkat tangan lalu menyentuh pipi Mila pelan. "Mila." "Iya. Kalau setelah ini kamu nyesel, saya bakal mundur." Mila menatap mata pria itu cukup lama. Lalu perlahan menggeleng kecil. Karena jauh di dalam hatinya, yang paling ia takutkan justru bukan penyesalan,
tapi kehilangan Bram. Beberapa detik kemudian, Mila melangkah lebih dekat. Dan kali ini, tidak ada telepon yang berbunyi. Tidak ada yang mengganggu. Bram menunduk perlahan lalu mencium Mila dengan lembut di bawah hujan malam itu. Sedangkan di sisi jalan yang gelap, sebuah mobil baru saja berhenti. Dan dari balik kaca mobil itu, Randy melihat semuanya.